Seorang driver ojol miskin dihina habis-habisan oleh bos cantik yang angkuh. Di depan banyak orang, ia dipermalukan hanya karena penampilannya yang sederhana. Namun siapa sangka, roda kehidupan berputar. Sang bos cantik yang dulu meremehkan, akhirnya justru jatuh cinta pada pria sederhana itu. Bagaimana bisa kebencian berubah menjadi cinta sejati? Inilah kisah penuh haru, penghinaan, penyesalan, hingga berakhir manis dengan cinta yang tak terduga. Sebelum kita lanjut ke kisah cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik, penuh inspirasi, dan menyentuh hati dari channel Kisah Story. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti besar untuk kami terus berkarya menghadirkan cerita terbaik setiap harinya. Pagi itu, terik matahari terasa begitu menyengat. Di antara keramaian jalanan kota, seorang driver ojol sederhana bernama Rian sedang menunggu orderan berikutnya. Motor bebek tuanya yang catnya sudah pudar menjadi saksi bisu perjuangan setiap hari. Helm yang ia pakai pun sudah retak di beberapa sisi, namun tetap ia gunakan dengan bangga. Notifikasi di ponselnya berbunyi. Orderan baru, penjemputan di kantor pusat Arista Group. Rian menarik napas panjang. Alhamdulillah, semoga penumpangnya baik, gumamnya sambil menyalakan motor. Sesampainya di lokasi, matanya sempat terbelalak. Gedung megah menjulang tinggi, kaca-kaca besar berkilau memantulkan sinar matahari. Papan nama besar bertuliskan Arista Group membuatnya sadar, ini bukan orderan biasa. Tak lama, seorang wanita cantik bergaun elegan keluar dari lobi. Tumit stiletto yang ia kenakan berdetak di lantai marmer. Wajahnya tegas namun memikat. Dialah Arista, bos muda yang terkenal angkuh sekaligus perfeksionis. Arista melirik Rian dari ujung kepala hingga kaki. Alisnya langsung terangkat tinggi. "Serius? Kamu, driver saya?" tanyanya dengan nada meremehkan. Rian tersenyum sopan, menunduk sedikit. "Iya, Bu. Benar. Saya Rian. Boleh saya antar ke tujuan?" Arista mendengus. Naik motor tua ini, helmnya saja hampir pecah. "Masa? Bos perusahaan sekelas saya harus numpang di kendaraan begini?" Beberapa karyawan yang masih berada di depan gedung menoleh. Mereka mulai berbisik-bisik, sebagian bahkan menahan tawa. Rian bisa merasakan darahnya berdesir, wajahnya memanas. Tapi ia tetap mencoba tenang. "Mohon maaf, Bu. Memang motor saya sederhana. Tapi insya Allah, saya bisa antar dengan aman sampai tujuan." Arista justru semakin sinis. "Aman? Lihat saja motornya. Suara knalpotnya saja kayak mau copot. Aku bisa mati gaya kalau ketahuan naik motor begini. Orang-orang bisa kira aku nggak punya mobil." Suara tawanya melengking, disusul tawa kecil beberapa pegawai di belakang. Rian hanya bisa menunduk. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, sabarkanlah hati hamba. Aku hanya mencari nafkah dengan cara halal." Arista lalu mengibaskan tangan. "Sudahlah, cancel saja. Aku lebih baik jalan kaki daripada harus naik motor reot ini." Rian tercekat. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari pisau. Dengan senyum kaku, ia hanya mengangguk, lalu perlahan mematikan motornya. Orderan pun dibatalkan sepihak. Di depan banyak orang, Rian merasa harga dirinya diinjak-injak. Tapi bukannya membalas, ia memilih diam dan pergi dengan langkah berat. Sementara itu, Arista hanya tersenyum sinis, merasa menang. Ia sama sekali tak menyadari bahwa roda kehidupan suatu hari bisa berputar, dan lelaki sederhana yang ia hina, kelak akan menjadi sosok yang mengubah seluruh hidupnya. Motor tua itu melaju pelan di jalanan yang padat. Rian menunduk, membiarkan angin sore mengeringkan matanya yang memerah. Sejak keluar dari halaman gedung megah tadi, dadanya terasa sesak. Kata-kata Arista yang penuh penghinaan masih terngiang-ngiang jelas di telinganya. "Naik motor reot ini, aku bisa mati gaya." Ia menggenggam erat stang motornya. Suara tawa pegawai-pegawai di lobi gedung seakan ikut menertawakan harga dirinya. Rian menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri.
Sesampainya di rumah kontrakannya yang sempit, ia langsung meletakkan helm retaknya di pojok ruangan. Ibunya yang sudah renta menyambut dengan wajah cerah. "Rian, sudah pulang. Nak, tadi ibu masak sayur bening kesukaanmu." Rian memaksakan senyum. Ia tak ingin ibunya tahu bahwa hatinya sedang terluka. "Iya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih." Namun saat duduk di ruang kecil itu, pandangannya kosong. Ia teringat kembali pada hinaan Arista, rasa sakitnya tak bisa dihapus begitu saja. "Kenapa ya, Bu? Orang miskin seperti Rian selalu dipandang rendah, padahal Rian hanya mencari nafkah halal. Apa salah kalau motor ini tua? Apa salah kalau baju ini lusuh? Kenapa dunia selalu memandang dari harta?" Gumamnya dalam hati, menahan gejolak perasaan. Setelah makan bersama ibunya, Rian keluar ke beranda kontrakan. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Hatinya perlahan luluh, lalu ia menengadahkan tangan. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku hanya ingin bekerja halal untuk membahagiakan ibu. Aku tidak ingin kaya karena sombong, aku hanya ingin hidup dengan terhormat. Jika hari ini aku dihina, aku yakin suatu hari Engkau akan angkat derajat hamba-Mu yang sabar." Air matanya jatuh membasahi pipi. Namun di balik kesedihan itu, tumbuh tekad yang baru. Ia berjanji tidak akan berhenti berjuang. Biarlah hari ini ia dianggap remeh. Suatu saat ia ingin membuktikan bahwa manusia tidak diukur dari harta, melainkan dari ketulusan hati dan kerja keras. Malam itu, di dalam rumah kontrakan kecil, seorang driver ojol sederhana menutup hari dengan doa dan luka yang dalam. Ia tak tahu, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penghinaan yang ia terima hari itu. Di sebuah kafe mewah di pusat kota, Arista duduk santai bersama sahabat dekatnya, Nadia. Aroma kopi mahal dan alunan musik jazz memenuhi ruangan. Dengan gaun elegan berwarna pastel dan perhiasan berkilau di lehernya, Arista terlihat begitu anggun. Namun di balik kecantikannya, ada kesombongan yang selalu menyelimuti sikapnya. Nadia menyeruput minumannya lalu bertanya, Tadi aku dengar kamu sempat marah-marah di lobi kantor?" Katanya sama driver ojol. Arista menghela napas panjang, lalu tertawa kecil penuh ejekan. "Ih, iya Nat. Bayangin aja, aku yang seorang direktur perusahaan besar, masa harus dijemput naik motor tua, lusuh, dan helmnya retak lagi. Habis, kalau aku beneran naik, bisa hancur citra aku." Nadia hanya tersenyum tipis, mencoba memahami. "Tapi kan, dia juga manusia, Mungkin motornya tua, tapi dia kerja keras cari rezeki halal." Arista mendengus, lalu menatap sahabatnya dengan sinis. "Nat, kamu tuh terlalu baik sama orang kecil. Dengar ya, cinta, pertemanan, apalagi pasangan hidup, itu harus sepadan. Gak mungkin dong aku mau dekat sama orang miskin. Aku ini butuh pria mapan, berkelas, yang bisa bikin aku makin naik derajat. Bukannya malah bikin malu." Nadia terdiam, dalam hati sebenarnya kurang setuju. Tapi ia tahu, berdebat dengan Arista hanya akan memperpanjang omongan. Arista melanjutkan, matanya berbinar penuh rasa bangga. "Aku tuh gak pernah ngerti kenapa ada perempuan yang mau-maunya sama laki-laki biasa. Hidup itu kalau bisa enak, kenapa harus susah? Cinta itu gak cukup kalau perut lapar. Yang miskin biarlah tetap di lingkarannya. Kita ini orang atas, harus cari yang sederajat." Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu memainkan gelas wine kosong di meja. Dari wajahnya jelas terpancar kesombongan yang sulit ditutupi. Namun di balik perkataan angkuh itu, ada sedikit kegelisahan dalam hati Arista. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa harga diri ditentukan oleh harta dan kedudukan. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau, tapi tidak pernah benar-benar merasakan ketulusan. Malam itu, ia pulang dengan keyakinan bahwa dirinya tak akan pernah jatuh cinta pada orang miskin. Namun, tanpa disadari, takdir sudah menyiapkan sebuah cerita yang justru akan meruntuhkan dinding kesombongan yang ia bangun selama ini. Pagi buta, sebelum matahari menampakkan sinarnya,
Rian sudah siap dengan jaket ojol lusuhnya. Motor tuanya meraung pelan ketika ia memutar kunci. Dengan wajah penuh tekad, ia melaju menembus udara dingin demi menjemput rezeki hari itu. Seharian penuh, ia mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain. Dari mengantar karyawan ke kantor, mengirimkan paket kecil ke rumah pelanggan, hingga mengantar ibu-ibu pulang dari pasar. Meski motornya tak semewah orang lain, ia selalu mengutamakan keselamatan dan keramahan. Tak heran, banyak pelanggan yang merasa nyaman bersamanya. Namun perjuangan Rian tak berhenti di situ. Ketika sore menjelang, saat banyak driver lain pulang untuk beristirahat, Rian justru mengarahkan motornya ke sebuah gang kecil di pinggiran kota. Di sana, puluhan anak-anak kampung sudah menunggunya dengan riang. Mereka berteriak kegirangan begitu melihat sosok Rian datang. "Bang Rian datang. Ayo belajar lagi." Dengan senyum hangat, Rian turun dari motor. Ia mengeluarkan beberapa buku lusuh dari tas hitamnya. Ruang belajar sederhana yang hanya beralaskan tikar dan beratapkan seng itu pun segera dipenuhi tawa anak-anak. "Baik, hari ini kita belajar membaca lagi ya. Siapa yang masih ingat huruf-huruf kemarin?" tanya Rian sambil menuliskan huruf di papan tulis kecil yang sudah usang. Anak-anak berebut menjawab, ada yang salah, ada yang benar. Rian sabar menuntun mereka satu persatu. Bagi anak-anak itu, Rian bukan hanya guru, tapi juga kakak, sekaligus teladan. Salah seorang ibu yang tinggal di sekitar tempat itu menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. "Mas Rian ini benar-benar orang baik. Siang banting tulang jadi ojol, malah masih sempatkan waktu ngajarin anak-anak kami gratis. Padahal hidupnya sendiri susah." Warga kampung pun banyak yang menghormati Rian. Meski miskin, ia dikenal jujur, dermawan, dan tidak pernah menolak jika ada yang butuh bantuan. Malam semakin larut, anak-anak pamit pulang dengan senyum bahagia. Rian membereskan buku-buku lusuhnya, lalu duduk sebentar sambil menatap langit. "Ya Allah, meski aku hidup pas-pasan, jangan biarkan aku menyerah dalam kebaikan. Biarlah tenagaku habis untuk hal-hal yang bermanfaat, meski aku harus hidup miskin. Karena aku percaya, Engkau selalu melihat perjuangan hamba MU." Dengan langkah lelah namun hati yang tenang, Rian pulang ke rumah kontrakannya. Baginya, hidup sederhana bukanlah aib, asalkan dijalani dengan ikhlas dan penuh manfaat untuk orang lain. Tak seorang pun menduga, di balik kesederhanaannya, Rian sedang menapaki jalan takdir yang akan mempertemukannya lagi dengan wanita angkuh bernama Arista, dalam keadaan yang jauh berbeda. Sore itu, langit kota mendadak berubah muram. Awan hitam menggantung berat, disusul suara guntur yang menggelegar. Hujan deras turun tanpa ampun, membasahi jalanan yang padat oleh kendaraan. Di tengah kemacetan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti mendadak di pinggir jalan. Asap tipis keluar dari kap mesinnya. Di dalam mobil, Arista terlihat panik. Tangannya sibuk memencet ponsel, mencoba menghubungi sopir pribadi maupun mekanik bengkel langganannya. Namun, sinyal lemah dan hujan deras membuat semua usahanya sia-sia. "Ya ampun, kenapa harus mogok sekarang?" gerutunya sambil menghentakkan tangan ke setir. Make up mahalnya mulai luntur oleh keringat dan kelembaban. Orang-orang hanya berlalu lalang, tak ada yang berani mendekat. Mobil mewah sering dianggap bukan urusan mereka. Arista mulai frustasi, basah kuyup, dan merasa ditinggalkan. Di tengah keputusasaan itu, suara motor berderit terdengar mendekat. Dari balik tirai hujan, muncul sosok yang sangat familiar. Dengan jaket ojol yang basah dan helm retak yang sama, Rian berhenti tepat di depan mobil Arista. Arista membelalakan mata. "Kamu?" Suaranya tercekat, mengingat jelas penghinaan yang pernah ia lontarkan kepada lelaki sederhana ini. Namun Rian hanya menanggalkan helmnya, tersenyum sopan. "Mobilnya mogok. Bu, biar saya bantu periksa, ya." Arista terdiam. Dalam hatinya, ada rasa gengsi luar biasa. Kenapa harus dia lagi? Bukankah dulu aku yang merendahkannya habis-habisan? Pikirnya. Namun rasa panik lebih kuat daripada gengsinya. Ia mengangguk pelan. Rian membuka kap mesin,
membiarkan hujan deras membasahi tubuhnya. Tangannya yang kasar karena kerja keras sibuk memeriksa mesin. Meski dingin menusuk tulang, ia tetap tenang. Beberapa menit kemudian, ia berkata, "Ada sedikit masalah di aki, Bu. Untuk sementara bisa jalan, tapi sebaiknya langsung bawa ke bengkel." Arista menatapnya, bingung. "Kamu masih mau nolong aku? Setelah aku," katanya lirih, namun kalimatnya terputus. Rian menoleh, tersenyum tulus. "Bu, saya driver ojol. Tugas saya menolong orang yang butuh transportasi atau bantuan di jalan. Apa yang terjadi dulu, biarlah jadi urusan Allah. Saya nggak pernah simpan dendam." Arista tercekat. Kata-kata sederhana itu justru membuat dadanya terasa sesak. Ia tak menyangka, lelaki yang pernah ia hina di depan umum masih bisa memperlakukannya dengan kebaikan. Hujan masih deras ketika Rian menutup kap mesin. "Sini, saya antar ibu sampai rumah. Nggak usah khawatir, motornya tua tapi insya Allah sampai dengan selamat," ucapnya dengan nada bercanda ringan. Arista hanya bisa terdiam. Wajahnya memerah bukan karena dingin, melainkan karena rasa malu bercampur kagum. Saat ia mengenakan helm yang dulu pernah ia ejek, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rian bukan sebagai driver miskin, melainkan sebagai lelaki dengan hati yang lebih mewah daripada apapun yang pernah ia miliki. Sejak kejadian mobil mogok di tengah hujan deras itu, Arista tak bisa berhenti memikirkan Rian. Setiap kali ia menutup mata, yang terbayang bukanlah wajah pria-pria mapan yang sering mendekatinya, melainkan senyum tulus seorang driver ojol dengan motor tuanya. "Kenapa aku jadi kepikiran dia terus?" gumamnya di depan cermin kamar. Arista memandang dirinya sendiri. Gaun elegan, perhiasan mahal, wajah cantik, semua itu seolah kehilangan arti. Malam itu, ia menceritakan kebingungannya kepada sahabatnya, Nadia. "Nat, aneh deh. Aku ngerasa deg-degan kalau ingat Rian." Nadia tersenyum tipis, seolah sudah menebak. "Ya, karena kamu mulai suka sama dia, Ar." Arista langsung membelalakan mata. "Apa? Suka? Sama driver ojol miskin? Nggak mungkin," serunya, mencoba menolak keras-keras. Namun dadanya bergetar hebat, seolah hatinya justru mengiyakan. Nadia menatapnya dalam. "Coba kamu jujur sama diri sendiri. Dia memang miskin, tapi hatinya kaya. Kamu sendiri lihat, kan? Saat kamu hina dia, dia diam. Saat kamu butuh pertolongan, dia datang tanpa dendam. Itu bukan sifat yang mudah dimiliki semua orang, Ar." Sejak saat itu, Arista mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Rian. Ia sengaja membuka aplikasi ojol, berharap bisa mendapatkan Rian sebagai drivernya. Kadang ia pura-pura membuat orderan singkat, hanya agar bisa bertemu. Dan setiap kali ia melihat senyum sederhana Rian, ada perasaan hangat yang tumbuh di dadanya. "Kenapa orang ini bisa terlihat begitu berbeda?" bisiknya dalam hati. Namun di sisi lain, egonya sebagai bos cantik terus berteriak. "Aku ini Arista, direktur muda yang sukses. Masa aku jatuh cinta sama pria miskin? Apa kata dunia?" Pergulatan batin itu membuat Arista semakin gelisah. Malam-malamnya diwarnai pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ia mulai sadar bahwa hati ternyata tidak bisa dibohongi. Ada benih yang perlahan tumbuh, benih perasaan yang tak pernah ia duga akan hadir dalam hidupnya. Arista, wanita angkuh yang dulu meremehkan Rian, kini justru mulai jatuh pada sosok yang paling tak ia sangka. Hari itu, Arista sengaja membuat orderan lagi. Ia menunggu dengan penuh harap, dan benar saja, nama driver yang muncul di layar ponselnya adalah Rian. Senyum kecil tak sadar menghiasi bibirnya. Setelah perjalanan singkat, Arista mencoba membuka obrolan. "Rian, boleh aku tanya sesuatu?" Rian melirik sebentar melalui kaca spion. "Tentu, Bu. Silakan." Arista menggigit bibir, ragu, lalu berkata, "Kenapa kamu jadi driver ojol? Maksudku, kamu terlihat pintar, sopan, dan sepertinya berpendidikan."
Rian terdiam sejenak. Lalu ia menarik napas panjang. Saya sebenarnya lulusan sarjana teknik, Bu. Dulu saya punya cita-cita kerja di perusahaan besar. Bahkan sempat ikut seleksi di beberapa tempat. Tapi setelah ayah meninggal, ibu sakit-sakitan, dan biaya adik-adik saya menumpuk, saya harus cari pekerjaan cepat. Nggak ada pilihan lain selain jadi driver ojol. Arista menoleh cepat, matanya membesar. Kamu, sarjana? Rian mengangguk. Iya, Bu. Gelar saya memang ada, tapi keadaan keluarga nggak bisa menunggu. Saya nggak mau lihat ibu saya terlantar. Jadi, apapun pekerjaannya, selama halal, saya jalani. Bahkan kalau harus ngojek siang malam. Suasana hening beberapa saat. Hujan gerimis di luar jendela motor terdengar seperti musik sendu yang mengiringi cerita hidup Rian. Arista menunduk. Hatinya tersentuh sekaligus malu. Lelaki yang dulu ia hina habis-habisan, ternyata bukan sembarang orang. Ia bukan sekadar ojol miskin, ia adalah pria berpendidikan yang rela mengorbankan mimpinya demi keluarga. Dalam hati, Arista bergumam lirih. Ya Tuhan, selama ini aku salah menilainya. Aku kira dia hanya laki-laki miskin tanpa masa depan. Ternyata, dia jauh lebih mulia daripada pria mapan yang pernah mendekatiku. Rian menambahkan dengan nada tenang. Kadang orang memandang rendah pekerjaan seperti ini. Tapi bagi saya, bekerja keras lebih baik daripada menyerah. Saya percaya, selama kita jujur dan ikhlas, Allah pasti kasih jalan. Arista terdiam lama. Matanya terasa panas, dada bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kagum yang begitu tulus kepada seorang pria. Bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena kekuatan hati dan keteguhan prinsipnya. Sejak saat itu, rahasia Rian yang terungkap menjadi awal perubahan besar dalam hati Arista. Benih perasaan yang dulu samar, kini mulai tumbuh semakin kuat. Hari-hari Arista terasa berbeda sejak mengetahui siapa sebenarnya Rian. Wajah lelaki sederhana itu selalu muncul di pikirannya. Bahkan saat ia berada di ruang rapat penuh pejabat penting sekalipun. Tatapan teduh dan senyum tulus Rian seolah membekas dalam relung hatinya. Di balik meja kantornya yang mewah, Arista menatap layar ponselnya. Jari-jarinya bergetar saat membuka aplikasi ojol. Ia ragu sejenak, lalu mengetikkan alamat tujuan yang sebenarnya tidak penting, hanya sekadar kedai kopi dekat kantornya. Tak lama, notifikasi muncul, driver Anda, Rian. Arista tersenyum, hatinya berdebar kencang. Syukurlah, dia yang dapat orderanku lagi. Ketika Rian tiba, Arista berusaha menutupi rasa gugupnya. Bu Arista, pesanan ke kedai kopi Nusantara, ya? Tanya Rian ramah. Arista mengangguk cepat. Iya, betul. Dalam perjalanan singkat itu, Arista beberapa kali mencuri pandang melalui kaca spion. Setiap kali mata mereka hampir bertemu, jantungnya berdetak semakin cepat. Kenapa aku bisa segugup ini di hadapan seorang driver ojol? Padahal aku biasanya bisa dengan mudah menghadapi pria-pria mapan. Hari-hari berikutnya, Arista kembali memesan orderan dengan tujuan tak jelas. Kadang hanya ke minimarket, kadang hanya ke taman kota. Semua itu hanya alasan agar ia bisa berjumpa lagi dengan Rian. Nadia, sahabatnya, mulai curiga. Kamu tuh kenapa sering banget naik ojol sekarang? Padahal mobilmu ada, supirmu juga siap sedia. Arista tersipu, mencoba menutupi perasaannya. Nggak apa-apa, Nat. Aku cuma ingin lebih sederhana aja. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu alasannya bukan sesederhana itu. Ia ingin lebih dekat dengan Rian. Ia ingin mengenalnya lebih jauh, pria yang dulu ia hina. Namun kini perlahan menjadi sosok yang membuatnya kagum. Di setiap pertemuan, kesombongan Arista semakin runtuh. Ia mulai sadar bahwa harga diri tak seharusnya ditentukan oleh harta dan kedudukan. Setiap kebaikan kecil yang ditunjukkan Rian, kesabaran saat terjebak macet, keramahan pada orang tua di jalan, atau sikap rendah hati pada dirinya,
justru membuat tembok kesombongan di hati Arista hancur sedikit demi sedikit. Malam itu, saat berbaring di ranjang empuknya, Arista menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang tak henti berputar. Kenapa aku merasa bersalah setiap kali ingat bagaimana aku menghina dia dulu? Dan kenapa hatiku selalu ingin berada di dekatnya? Kesombongan yang dulu menjadi tameng harga dirinya, kini berubah menjadi rasa malu dan penyesalan. Arista mulai mengerti bahwa cinta sejati mungkin justru hadir dari sosok yang paling tidak ia duga. Semakin sering mereka bertemu, Rian mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan Arista kepadanya tak lagi dingin dan merendahkan, melainkan penuh kehangatan yang sulit dijelaskan. Senyumnya, caranya mencari alasan untuk memesan ojek, hingga pertanyaan-pertanyaan kecil yang terdengar pribadi, semuanya menandakan satu hal, Arista mulai menyukainya. Namun bukannya merasa bangga, hati Rian justru diliputi kegelisahan. Di suatu sore, setelah mengantar Arista ke sebuah kafe, ia berpikir keras sambil memandangi bayangan dirinya di kaca spion. Kenapa dia berubah begitu baik? Apa benar dia tulus? Atau hanya kasihan? Tidak. Aku harus hati-hati. Jangan sampai aku kembali dihina seperti dulu. Rian tahu dirinya hanyalah seorang driver ojol dengan motor tua. Meski ia sarjana, kenyataannya ia hidup pas-pasan, bahkan untuk makan sehari-hari masih harus berhemat. Sedangkan Arista adalah bos besar, wanita terpandang dengan kehidupan penuh kemewahan. Jarak antara mereka terlalu jauh. Keesokan harinya, Arista sengaja memesan orderan lagi. Kali ini, ia berusaha lebih berani. "Rian, aku boleh jujur?" ucapnya pelan di atas motor, suaranya hampir tenggelam oleh bising jalanan. Rian menegang. "Silakan, Bu." Arista menarik napas dalam, lalu berkata lirih. Aku senang setiap kali bersamamu. Entah kenapa, aku merasa nyaman. Kamu berbeda dari pria lain yang pernah dekat denganku." Rian terdiam lama. Kata-kata itu menghantam jantungnya, membuat dadanya bergetar hebat. Namun bukannya menjawab dengan hangat, ia justru mempercepat laju motornya. Sesampainya di tujuan, ia menoleh sebentar, lalu berkata datar. "Bu Arista, saya mohon, jangan bercanda dengan perasaan seperti itu. Saya ini hanya driver ojol. Bukan orang yang pantas berdiri di samping wanita seperti Anda." Arista terkejut, wajahnya memucat. Aku nggak bercanda, Rian. Aku sungguh-sungguh." Namun Rian menunduk, menahan gejolak hatinya. "Maafkan saya, Bu. Tapi saya harus menjaga jarak. Luka yang dulu Ibu tinggalkan, belum sepenuhnya sembuh. Saya takut semua ini hanya akan jadi bahan ejekan baru." Ucapan itu membuat dada Arista perih. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya ditolak. Hatinya yang selama ini penuh gengsi, kini remuk oleh penolakan seorang pria sederhana yang dulu ia hina. Malam itu, Arista menangis sendirian di kamarnya. Ia sadar, jalan cintanya tak akan mudah. Sementara itu, Rian duduk di beranda rumah kontrakannya, menatap bintang dengan hati yang resah. Ia tahu perasaannya mulai tumbuh, tapi bayangan hinaan masa lalu terus menghantui langkahnya. Cinta itu nyata, namun untuk sementara, Rian memilih menolaknya. Sejak ditolak oleh Rian, hati Arista tidak pernah benar-benar tenang. Rasa sakit itu berbeda dari penolakan biasa. Ia merasa hancur karena untuk pertama kalinya dalam hidup, gengsi dan harga dirinya tak berarti apa-apa. Pria sederhana yang dulu ia hina, justru menolak cintanya dengan alasan yang sangat menyentuh. Luka yang pernah ia buat masih membekas. Arista merenung berhari-hari. Di ruang kantor yang megah, ia tak bisa fokus. Laporan menumpuk, rapat berlangsung, tapi pikirannya selalu kembali pada Rian. Kalau memang dia takut aku tidak tulus, maka aku harus buktikan. Aku tidak bisa lagi hanya bicara. Aku harus berjuang. Maka dimulailah langkah Arista. Suatu sore, tanpa sepengetahuan Rian, ia pergi ke kampung sederhana tempat Rian tinggal. Dari jauh, ia melihat sebuah rumah kontrakan tua yang catnya mengelupas. Di beranda,
Seorang wanita tua duduk termenung, itulah Ibu Rian. Arista memberanikan diri mendekat. "Permisi, Bu. Saya, temannya Rian." Ibu Rian menatapnya dengan ramah. "Oh, temannya Rian ya? Silakan masuk, Nak." Arista masuk dengan hati berdebar. Ia melihat ruangan sederhana dengan perabot usang, jauh dari bayangan kehidupannya yang serba mewah. Namun justru di situ, ia merasakan kehangatan yang berbeda. Mereka berbincang lama. Arista membantu membereskan dapur, bahkan ikut menemani Ibu Rian minum teh. Tanpa sadar, hatinya luluh. "Bu, Rian itu orang hebat. Ibu pasti bangga sekali punya anak seperti dia." Mata Ibu Rian berkaca-kaca. "Iya, Nak, meski hidup kami susah, Rian selalu jadi tulang punggung. Dia anak yang sabar, nggak pernah mengeluh. Saya hanya berdoa semoga Allah membalas semua kebaikannya." Arista menunduk, merasakan sesak di dada. "Aku yang dulu menghina anak ini, betapa jahatnya aku." Sejak saat itu, Arista sering datang diam-diam. Kadang ia membawa obat-obatan untuk Ibu Rian, kadang sembako untuk kebutuhan sehari-hari, tapi selalu ia lakukan tanpa ingin diketahui Rian. Baginya, itu adalah bentuk penebusan kecil atas kesalahan masa lalu. Di sela-sela itu, Arista mulai belajar banyak hal. Ia melihat bagaimana warga kampung saling membantu tanpa pamrih. Ia ikut menemani anak-anak yang diajar Rian di malam hari, bahkan pernah diam-diam memberikan beberapa buku baru untuk mereka. Senyum tulus anak-anak itu membuat Arista menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan, melainkan dari hati yang ikhlas memberi. Perlahan, sifat angkuhnya runtuh. Ia yang dulu selalu menjaga gengsi, kini tak segan duduk di tikar lusuh bersama anak-anak kecil. Ia yang dulu menolak bersentuhan dengan kesederhanaan, kini justru menikmatinya. Malam itu, saat berjalan pulang, Arista menatap langit berbintang sambil berbisik lirih. "Rian, tunggu aku. Aku akan buktikan bahwa cintaku padamu tulus. Bukan karena kasihan, bukan karena main-main. Tapi karena aku benar-benar jatuh cinta pada hatimu." Hari itu, Arista memberanikan diri menghubungi Rian. Setelah berhari-hari menunggu waktu yang tepat, ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ditunda. Semua harus diungkapkan. Ia memilih sebuah taman sederhana di dekat kampung tempat Rian biasa mengajar anak-anak. Rian datang dengan wajah datar, seperti biasa menjaga jarak. "Ada apa, Bu Arista? Sepertinya penting sekali sampai harus bertemu malam-malam begini." Arista menarik napas panjang. Tangannya gemetar, tapi matanya mantap menatap Rian. "Rian, aku ingin meminta maaf. Maaf sebesar-besarnya. Aku masih ingat jelas bagaimana aku menghina penampilanmu, motormu, bahkan meremehkan hidupmu. Itu adalah kesalahan terbesarku, dan aku menyesalinya setiap hari." Rian terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar, tapi ia tetap menahan diri. "Sudahlah, Bu. Itu sudah lewat. Tidak perlu diungkit lagi." Namun Arista menggeleng, air matanya menetes. "Tidak, Rian. Bagiku itu bukan sekadar masa lalu. Aku sadar, ucapanku telah melukai hatimu dalam-dalam. Dan aku tidak akan tenang sebelum mengatakannya langsung. Aku salah. Aku angkuh, sombong, dan buta akan ketulusanmu." Ia terisak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Dan, aku jatuh cinta padamu. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi perasaanku nyata. Aku mencintaimu bukan karena ingin mengasihani, bukan karena ingin menebus dosa, tapi karena aku benar-benar melihat siapa dirimu, pria yang tulus, sabar, dan berhati mulia." Rian tertegun. Kata-kata itu menusuk relung hatinya. Ia ingin percaya, tapi bayangan penghinaan dulu masih samar menghantui. "Arista, aku ini hanya seorang driver ojol. Aku nggak punya harta, nggak punya kemewahan. Bagaimana mungkin kamu, seorang wanita seperti kamu, bisa jatuh cinta pada orang seperti aku?" Arista maju selangkah, memegang tangannya erat. "Justru karena itu,
Rian. Kekayaan bisa hilang, jabatan bisa runtuh, tapi ketulusan hatimu, itu yang tidak pernah pudar. Aku ingin belajar darimu, berjalan bersamamu. Bukan sebagai bos dan driver, tapi sebagai dua manusia yang saling mencintai. Rian menunduk, matanya panas. Di dalam dirinya, ada dua suara yang bertarung, satu penuh keraguan, satu lagi penuh harapan. Namun ketika ia melihat mata Arista yang berkaca-kaca, tanpa gengsi, tanpa keangkuhan, ia tahu perempuan itu telah berubah. Dengan suara bergetar, Rian akhirnya berkata, "Kalau kamu sungguh-sungguh, aku akan mencoba membuka hatiku lagi. Tapi aku mohon satu hal, jangan pernah lagi memandangku rendah. Karena cinta tidak akan bisa tumbuh dari penghinaan." Arista tersenyum dalam tangis, mengangguk berkali-kali. "Aku janji, Rian. Mulai hari ini, aku akan selalu menjunjungmu, bukan merendahkanmu." Malam itu, di bawah temaram lampu taman, dua hati yang pernah terluka mulai menemukan jalannya. Penyesalan berubah jadi awal pengharapan baru, dan cinta yang sempat tertolak kini perlahan mulai tumbuh kembali. Sejak malam pengakuan itu, hubungan Rian dan Arista perlahan berubah. Tidak lagi ada tembok gengsi, tidak ada lagi jarak status. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam, bukan dari sisi harta atau jabatan, tapi dari hati yang paling tulus. Arista yang dulu terbiasa duduk di restoran mewah, kini tidak keberatan makan pecel lele di pinggir jalan bersama Rian. Baginya, kebersamaan itu lebih berharga daripada dekorasi kristal atau musik klasik yang dulu mengiringi setiap makannya. Justru, di balik tawa sederhana dan obrolan ringan itulah, Arista menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Rian pun lambat laun mulai membuka dirinya. Ia tak lagi dihantui rasa takut dianggap rendah. Melihat kesungguhan Arista, ia sadar bahwa perempuan itu benar-benar telah berubah. Dari seorang bos yang sombong, kini Arista menjelma menjadi wanita penuh kasih yang mampu merendahkan egonya demi cinta. Keluarga Rian pada awalnya terkejut. Mana mungkin seorang wanita kaya seperti Arista mau bersama anak mereka? Tapi ketika Arista datang dengan sopan, membantu ibu Rian tanpa gengsi, bahkan duduk di lantai dapur sambil menyiapkan makanan bersama, semua keraguan pun luluh. "Ibu titip Rian." "Ya, nak," ucap sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Arista tersenyum sambil menggenggam tangan ibu Rian. "Saya yang berterima kasih, Bu, karena telah melahirkan pria setegar dan setulus dia." Hari-hari pun berjalan, hingga tibalah saat yang dinanti. Dengan restu kedua keluarga, Rian dan Arista resmi mengikat janji suci pernikahan. Tidak ada pesta yang berlebihan, tapi penuh dengan doa dan kehangatan. Undangan yang datang menyaksikan keajaiban cinta dua insan yang dulu bagaikan langit dan bumi. Ketika Rian mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas, Arista tak mampu menahan air matanya. Semua orang yang hadir pun ikut terharu. Siapa sangka, seorang driver ojol yang dulu dihina habis-habisan, kini menjadi suami dari wanita yang pernah meremehkannya. Dan bukan karena harta atau status, melainkan karena cinta yang benar-benar tulus. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Arista berkata lirih di telinga Rian. "Dulu aku pernah menghinamu di depan banyak orang. Tapi hari ini, aku berjanji akan menjunjungmu setinggi-tingginya, bukan hanya sebagai suamiku, tapi juga sebagai imamku." Rian tersenyum, matanya berkilat menahan haru. "Dan aku berjanji, Arista, akan selalu menjagamu. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi tentang siapa yang mau saling merendah." Sejak hari itu, hidup mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Arista belajar bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal status sosial. Sedangkan Rian menemukan bahwa kesabaran dan ketulusan pada akhirnya akan membuahkan kebahagiaan. Cinta mereka adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan bukan ditentukan oleh harta, melainkan hati yang tulus untuk saling menerima apa adanya. Sahabat Kisah Story Channel, dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal harta, jabatan, ataupun status sosial. Arista dan Rian telah membuktikan, penghinaan bisa berubah menjadi penyesalan. Dan dari penyesalan,
lahirlah cinta yang tulus hingga akhirnya menyatukan dua hati. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, untuk tidak pernah meremehkan orang lain, karena roda kehidupan terus berputar. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya, hanya di Kisah Story Channel. Sampai jumpa di video cerita berikutnya.